Guys. Kemarin kita kan ada tugas ya dari dosen. Kita disuruh bikin drama nih. Temanya tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi. Nah, gimana kalau kita ngerjainnya pakai pengalaman pribadi aja, kayak kesulitan-kesulitan kalian buat nerapin Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu. Gimana gak? Mau gak? Mau. Boleh. Mau, setuju. Mau sama setuju. Gas. Sekarang orang gampang banget kena berita hoax, belum tahu faktanya udah hujat aja. Iya, apalagi yang di TikTok itu. Ada video sedikit dipotong, terus langsung viral. Terus isi komentarnya hujatan semua. Iya, kadang kasihan sama orang yang jadi korban salah paham. Padahal kalau orang-orang mau tuh harusnya cek dulu sebelum share. Kalau gitu kan masalahnya nggak bakal sejauh ini. Teknologinya makin canggih, tapi literasi digitalnya nggak selalu ngikut. Ini jujur tantangan besar sih buat aktualisasi Pancasila. Nah, jadi sekarang ini solusinya bagaimana? Solusinya saring sebelum sharing dan belajar menghargai perbedaan pendapat. Kalau dari sisi ekonomi, aku pernah bantu temen jualan produk UMKM. Ada pembeli yang bertanya, ada produk luar negeri nggak? Kayaknya lebih bagus deh. Kak, permisi kak, mau beli Thai tea ada? Maaf kak, di sini hanya produk lokal. Padahal kualitas produk lokal tuh udah banyak yang oke banget, tapi karena mindset produk luar lebih keren, UMKM kita jadi kalah saing. Iya. Padahal kan kalau kita dukung produk lokal, produk kita sendiri, yang untung kan bukan cuma penjualnya, ekonomi kita juga bisa jadi jalan, bahkan lebih naik mungkin. Kadang yang dibutuhin cuma kepercayaan aja sih. Kalau kita mulai dari diri sendiri, UMKM bisa naik kelas. Kalau dari segi budaya ya, kemarin kan aku ngajakin temanku nonton tuh tari tradisional di keraton. Dia malah bilang, gak dulu deh, soalnya dance pop lebih menarik. Ya mau gimana, budaya sendiri kalah sama budaya asing. Relate sih, karena banyak yang lebih excited sama budaya luar daripada lokal. Padahal kalau dilihat itu, tari tradisional itu lebih keren loh. Cuman ya mungkin kurang seviral itu aja. Iya, bukannya nggak suka budaya asing, tapi jangan sampailah kita nggak suka sama budaya kita sendiri. Miris kalau lihat budaya kita, anak-anak kecil pada hafal dance luar, tapi tari tradisional pada nggak kenal. Globalisasinya itu nggak salah, yang penting kita jangan sampai kehilangan identitas. Ada lagi nih, etika digital. Banyak orang-orang yang ngerasa mereka bebas melakukan apa aja di internet itu. Padahal kan sila kamu dan kedua itu isinya nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Tapi kadang komentar di medsos itu nggak sesuai sama nilai-nilai itu. Ini bukan cuma tantangan besar, tapi kita juga butuh kesadaran pribadi dan juga butuh aturan. Sekarang coba kita simpulkan, apa cara kita mengaktualisasikan Pancasila di era globalisasi sekarang ini? Bijak dalam menerima informasi sih. Medsos harus dipakai buat hal yang positif. Masuk juga. Dukung produk UMKM lokal. Melestarikan budaya sendiri. Menggunakan teknologi dengan etika. Jadi, globalisasi itu bukan ancaman, asalkan kita punya pegangan kan, Puan. Pancasila itu yang jadi kompasnya. Setuju? Era globalisasi, tantangan datang dari berbagai era. Teknologi yang semakin cepat, budaya asing yang mudah masuk, dan pilihan ekonomi yang semakin luas. Namun Pancasila bukan hanya sekedar nilai yang kita hafal, namun Pancasila hidup sebagai menghargai sama dan menghargai perbedaan. Setiap hal kecil yang kita lakukan, seperti menjaga budaya sendiri, memilah-milah informasi, dan mencintai produk lokal adalah dampak nyata dari aktualisasi Pancasila. Langkah kecil dari setiap individu mampu menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya diucapkan, tapi harus dihidupkan. Mari kita hidupkan kembali nilai-nilai Pancasila.